Salam damai sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sangat senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa dalam kelas perkuliahan religion. Dalam perjumpaan kali ini, Kita akan melanjutkan 4 pertanyaan yang sudah dijawab di sesi pertama, yaitu menjawab pertanyaan yang kelima dari tema Allah Tritunggal atau Trinitas. Pertanyaan nomor 5, apa dasar bahwa Kristen monoteisme atau punya Allah yang esa? Untuk menjawab pertanyaan nomor 5 ini, kita perlu membahas beberapa nats dari kitab Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Baik itu berdasarkan grammar atau tata bahasa aslinya, yaitu tata bahasa Ibrani untuk kitab-kitab Perjanjian Lama dan tata bahasa Yunani untuk kitab-kitab Perjanjian Baru. Selain berdasarkan Alkitab, kita juga akan melihat bukti-bukti tersebut berdasarkan pandangan para tokoh yang sudah meneliti bukti-bukti tersebut. Oleh karena itu nanti akan saya cantumkan buku-buku atau referensi yang menjadi acuan untuk jawaban pertanyaan yang kelima ini. Rekan-rekan pembelajar yang budiman, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan demi pembahasan untuk jawaban yang kelima ini, kita perlu memahami bahwa mungkin ada di antara kita atau di sekitar kita orang-orang yang mengalami kesulitan ketika hendak memahami konsep Allah Tritunggal ini. Jika ada yang mengalami kesulitan, memang kita bisa pahami karena sejarah sudah menyatakannya bahwa dari dulu konsep Allah Tritunggal ini sudah menjadi sebuah perdebatan. Oleh karena itulah kita perlu memahami apa yang dikatakan oleh seorang Agustinus. Agustinus berkata, kalau kita bisa mengerti dengan mudah, maka dia bukanlah Tuhan. Rekan-rekan, coba kita pahami apa yang dikatakan oleh Agustinus ini. Memang Tuhan itu sungguh ajaib, maha besar, maha agung, Tuhan yang pencipta alam semesta. Kita mengerti sampai sekarang bahwa tidak ada satupun yang bisa mengetahui berapa ukuran daripada alam semesta ini. Oleh karena itu, kita harus memahami juga bahwa kita memiliki keterbatasan sebagai ciptaan. Melihat keterbatasan manusia inilah John Calvin berkata, yang fana tidak mungkin memahami yang kekal. Rekan-rekan pembelajar yang budiman, bagaimana mungkin manusia yang adalah ciptaan yang telah jatuh dalam dosa dan terbatas oleh ruang serta waktu akan mampu memahami keseluruhan realitas Tuhan Sang Pencipta yang agung mulia, kekal, tidak terbatas ruang dan waktu. Jika bukan Tuhan yang memampukan, maka manusia tidak akan pernah mampu mengenal dan mengerti pribadinya. Kemampuan kita untuk bisa mengerti dengan mudah akan kebenaran siapa Allah dan bagaimana untuk mengenal Dia, itu adalah kalau diumpamakan bagaikan setetes air dibandingkan lautan atau seluruh air yang ada di alam semesta ini. Berdasarkan hal ini, maka tepatlah yang dikatakan oleh Agustinus, saya percaya supaya saya mengerti. Bukan saya mengerti supaya saya percaya. Pernyataan dari Agustinus ini dapat kita mengerti bahwa titik awal daripada pengertian untuk mengenal Tuhan atau mengenal kehidupan ini adalah berawal daripada iman percaya. Oleh karena itu ketika kita coba mengerti konsep Allah Tritunggal ini, maka iman percaya itu juga akan mempengaruhi daripada pengertian kita. Karena memang saya melihat juga bahwa di dalam hidup ini iman percaya itu akan mempengaruhi segala penilaian, segala pengertian, dan juga segala perilaku kita. Sebenarnya rekan-rekan yang budiman, di zaman sekarang, hal sederhana juga kita bisa mengerti tentang relasi iman dan percaya ini, yaitu dengan istilah like dislike. Like dislike bisa mempengaruhi banyak hal di dalam hidup ini. Kalau kita sudah menyukai seseorang atau sudah mempercayai seseorang, apapun yang dilakukan orang itu, pasti kita akan mengakuinya, pasti akan menerimanya dengan begitu mudahnya. Tetapi kalau kita tidak suka atau tidak mempercayai seseorang, maka apapun yang dikatakan oleh orang itu atau agama itu, maka kita tidak akan pernah mau belajar untuk mengertinya. Oleh karena itu rekan-rekan pembelajar yang budiman, berdasarkan seluruh pemikiran tersebut, maka adalah sangat penting untuk memiliki kerendahan hati, untuk mengaku bahwa memang kita terbatas dan dibutuhkan juga kerendahan hati untuk memohon kepada Tuhan Sang Maha Mulia, Sang Maha Besar Agung itu, agar sudi kiranya mengenalkan dirinya dan memampukan kita untuk mengenalnya dengan baik dan tepat. Mari rekan-rekan yang budiman,
Jika pemahaman dan sikap kerendahan hati ada, maka marilah kita mulai untuk melihat hal-hal apa saja yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk bisa mengerti bagaimana Tuhan orang Kristen itu memang esa atau monoteis. Mari rekan-rekan yang budiman, kita masuk ke dalam pembahasan demi pembahasan untuk menjawab pertanyaan bahwa Allah itu esa. Bukti-bukti bahwa Allah itu esa akan kita lihat di dalam Perjanjian Lama dan juga di Perjanjian Baru. Untuk memperjelasnya, nanti kita akan melihat Perjanjian Lama berdasarkan bahasa aslinya Ibrani dan Perjanjian Baru berdasarkan bahasa aslinya Yunani. Kenapa demikian? Karena perbendaharaan kosakata bahasa Indonesia memiliki keterbatasan untuk menjelaskan kata esa yang ada di dalam Alkitab. Kalau kita melihat di dalam sejarah juga, keterbatasan perbendaharaan kata inilah yang seringkali membuat permasalahan juga di dalam mengerti Allah Tritunggal atau Allah Trinitas. Oleh karena itulah kita mempelajari kedua kata ini, yaitu echad dan yahid di dalam bahasa Ibrani. Sebenarnya kata echad dan kata yahid di dalam bahasa Ibrani ini adalah hampir mirip di dalam rumpunnya, yaitu bahasa Arab. Di dalam bahasa Ibrani echad, di dalam bahasa Arab adalah ahad, sedangkan di dalam bahasa Ibrani yahid, di dalam bahasa Arab adalah wahid. Ya rekan-rekan, kenapa saya membahasnya secara khusus dari bahasa Arab? Karena kita orang Indonesia banyak yang memahami bahasa Arab. Ya, karena itu harapan saya bisa nanti memahami lebih dalam lagi apa yang dimaksud dengan Tuhan itu esa. Mari kita baca satu nats yang begitu penting. Nats itu adalah dari Ulangan 6 ayat 4. Saya akan mengambil suara dalam bahasa Ibrani. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Mari rekan-rekan kita baca di dalam bahasa Indonesia. Ulangan 6 ayat 4 dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kalau kita melihat di dalam layar kita, itu dari bahasa Ibrani, ada satu kata yang diberi garis merah di situ. Kata esa itu ternyata di dalam bahasa Ibraninya adalah menggunakan kata echad. Kalau nats ini kita hubungkan dengan tema kita adalah tentang Allah Tritunggal atau Allah Trinitas, maka bisa saja ada orang yang berkata, nah, ayat ini kan berbicara tentang satu Allah atau Allah yang esa. Bagaimana mungkin ini berhubungan dengan Allah yang Trinitas atau Allah yang Tritunggal? Sebenarnya, kalau kita melihat ayat ini, justru ayat ini memperkuat pemikiran atau kebenaran akan adanya istilah Tritunggal atau Trinitas dalam Kristenan. Karena kata esa atau kata echad bukan berarti satu dalam arti hitungan yang tunggal, tetapi ini adalah merupakan satu dalam arti kesatuan yang bermakna jamak. Mari rekan-rekan kita lihat beberapa contoh dari kata echad ini. Di Kejadian 1 ayat 5 dikatakan, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Dalam bahasa Ibrani disebut Yom Echad. Kata echad menyatakan bahwa hari itu terdiri daripada siang dan malam. Oleh karena itu kita harus memaknai bahwa satu hari itu terdiri daripada siang dan malam. Sebab kalau hanya siang saja kita akan mengatakannya setengah hari. Tetapi kalau siang dan malam baru kita akan menyatakan satu hari. Contoh nats lain yang menggunakan kata echad seperti dalam Ulangan 6 ayat 4 adalah di dalam Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kata satu adalah menggunakan kata echad. Dari nats ini kita bisa mengerti, seorang laki-laki dan perempuan itu bersatu di dalam sebuah pernikahan. Kata satu, padahal di dalamnya ada laki-laki dan perempuan. Demikian juga di dalam nats lain yang juga menggunakan kata echad seperti dalam Ulangan 6 ayat 4 adalah di dalam Yehezkiel 37 ayat 17.
Firman Tuhan berkata, gabungkanlah keduanya menjadi satu papan, sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Rekan-rekan pembelajaran budiman, dari nas ini kita melihat bahwa tadinya ada dua, tetapi digabungkan menjadi satu. Oleh karena itu, satu di sini yang dalam arti pengertian echad ini bukanlah juga bermakna tunggal, tetapi ini bermakna jamak. Lebih lanjut lagi kita bisa melihat penggunaan istilah echad ini yang sama seperti di Ulangan 6 ayat 4 adalah di dalam Bilangan 13 ayat 23. Dikatakan di sana, ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setan dan buah anggurnya. Lalu berdoalah mereka menggandarnya. Kata setandan atau satu tandan, kata satu sebenarnya itu menggunakan kata echad. Jadi echad tandan, satu tandan buah anggur. Rekan-rekan pembelajaran budiman, konteks Bilangan 13:23 ini lebih gampang kita mengerti. Di dalam tandanan buah anggur itu terdiri dari beberapa buah anggur, bukan hanya satu buah anggur. Rekan-rekan pembelajar yang budiman, kita telah melihat 5 contoh penggunaan kata echad dari 952 kali digunakan dalam Alkitab Terjemahan Baru. Kita melihat tadi bahwa echad itu digunakan ketika menyebut Tuhan itu Esa, dan echad juga di dalam penyebutan satu hari yang di dalamnya ada siang dan malam. Lalu echad juga digunakan di dalam kesatuan di dalam pernikahan, dan echad juga digunakan di dalam dua papan yang digabungkan menjadi satu. Dan terakhir tadi kita bisa melihat contohnya adalah satu tandan buah anggur. Berdasarkan kelima contoh itu, kita bisa melihat bahwa arti echad itu adalah satu yang jamak atau plural. Rekan-rekan pembelajaran budiman, setelah kita melihat kata echad, maka kita selanjutnya akan melihat kata yang kedua, yaitu yahid. Penggunaan kata yahid yang pertama bisa kita lihat di dalam Kejadian 22 ayat 2 dan juga ayat 16. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Di ayat 16, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Rekan-rekan pembelajaran budiman, kata yang perlu kita perhatikan adalah kedua kata tunggal di dalam ayat 2 dan ayat 16, kedua-duanya menggunakan kata yehidha. Yehidha berasal dari kata dasar yahid. Hal ini menyatakan bahwa Ishak adalah anak satu-satunya. Untuk mengerti lebih jelas bahwa kata yahid yang digunakan kepada Ishak sebagai anak tunggal, kita perlu melihat kitab yang lain, di mana penggunaan yahid bisa memberikan penjelasan yang lebih baik lagi. Mari kita lihat di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 34. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia, tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Rekan-rekan, kata tunggal di dalam Nats Hakim-Hakim 11 ayat 34 ini adalah menggunakan kata yahid, dan kita bisa melihat penjelasan dari kata tunggal atau yahid itu adalah yang berkata selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini bahwa kata yahid itu adalah hanya satu-satunya, tidak ada yang lain. Penggunaan kata yahid yang selanjutnya bisa kita lihat di dalam Mazmur 35 ayat yang ke-17. Dalam terjemahan baru tuliskan, sampai berapa lama Tuhan engkau memandangi saja? Selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Kalau kita lihat di dalam bahasa Ibrani-nya, maka kata nyawaku sebenarnya menggunakan kata yahid. Oleh karena itu, terjemahan yang mendekati bahasa aslinya adalah dari Alkitab yang terbuka, di mana dinyatakan dalam Mazmur 35 ayat 17, berapa lama lagi engkau akan memandangi saja Tuhan? Selamatkan nyawaku dari pemusnahan mereka, milikku satu-satunya dari singa-singa muda. Ya, rekan-rekan, kita bisa melihat bahwa Alkitab yang terbuka menerjemahkan sesuai dengan bahasa Ibrani-nya, bahwa di sana menggunakan kata yahid. Kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa
Yahid itu menyatakan satu-satunya, sebagaimana digunakan untuk nyawa yang satu-satunya. Rekan-rekan yang budiman, berdasarkan 5 penggunaan ehad dan 3 penggunaan yahid yang sudah kita bahas, maka kita bisa melihat persamaan dan perbedaan antara ehad dan yahid, yaitu sama-sama dapat diterjemahkan satu, tapi ada perbedaan, yaitu ehad adalah satu yang jamak atau plural, sedangkan yahid adalah satu yang tunggal atau singular. Rekan-rekan yang budiman, berdasarkan analisa bahasa penggunaan ehad di dalam Perjanjian Lama ini, maka sejauh ini kita menemukan bahwa penyebutan Tuhan yang Esa adalah dalam arti Tuhan yang memang satu, tapi dalam makna jamak. Rekan-rekan yang budiman, setelah kita melihat penjelasan bahwa Tuhan Kristen adalah Tuhan yang Esa di dalam Perjanjian Lama, maka marilah kita melanjutkannya di dalam Perjanjian Baru, sehingga kita semakin mendalami kebenaran bahwa Tuhan adalah Esa adanya. Dalam Perjanjian Baru, kita harus melihatnya di dalam bahasa Yunani, karena penulisan Perjanjian Baru adalah di dalam bahasa Yunani. Di dalam bahasa Yunani, untuk kata satu ada 4 kata yang perlu kita perhatikan. 3 kata pertama adalah kata heis, hen, dan mia. Sebenarnya ketiga kata ini adalah memiliki pengertian yang sama, hanya dibedakan di dalam bentuk gender atau jenis kelamin dalam tata bahasa Yunani. Kata heis dalam bentuk gender maskulin, kata hen dalam bentuk gender neuter, sedangkan kata mia dalam bentuk gender feminin. Kata heis, hen, dan mia ini adalah sejajar atau sama pengertiannya dengan kata ehad di dalam bahasa Ibrani. Sedangkan kata yahid atau kata wahid di dalam bahasa Arab adalah sama dengan kata monos atau mono di dalam bahasa Yunani. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan keempat kata ini. Nats yang pertama yang akan kita lihat dalam Perjanjian Baru adalah dari Markus 12 ayat 29. Kenapa nats ini? Karena nats ini adalah Tuhan Yesus sendiri yang mengutip dari Ulangan 6 ayat 4. Dikatakan di sana, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau di dalam Ulangan 6 ayat 4 kata Esa itu adalah menggunakan kata ehad, maka di dalam Perjanjian Baru kata Esa itu adalah menggunakan kata heis. Berdasarkan leksikon, dinyatakan bahwa penggunaan kata heis ada 272 kali di dalam Alkitab. Akan tetapi pada bagian ini kita hanya akan membahas yang berhubungan langsung dengan Ulangan 6 ayat 4 sebagaimana kita sudah bahas di dalam bagian sebelumnya. Setelah kita membahas kata heis, maka kita akan melanjutkan kepada penggunaan kata hen di dalam Perjanjian Baru yang sama artinya dengan kata ehad di dalam Perjanjian Lama. Penggunaan kata hen dapat kita lihat di dalam Yohanes 11 ayat 52. Saya akan membacakan dari terjemahan lama, karena terjemahan lama lebih mendekati kepada bahasa aslinya. Firman Tuhan berkata, dan bukan sahaja menggantikan bangsa itu, melainkan supaya segala anak Allah yang tercerai-berai itu pun dihimpunkannya menjadi satu. Dari Yohanes 11 ayat 52 ini, kita bisa melihat bahwa secara khusus kata satu adalah menggunakan kata hen. Berdasarkan konteks Yohanes 11 ayat 52 ini, kata satu di situ adalah terdiri daripada himpunan dari anak-anak Allah yang dikumpulkan menjadi satu. Prinsip yang sama di dalam Perjanjian Lama yang menggunakan kata ehad adalah di dalam Kejadian 34 ayat 22, di mana firman Tuhan berkata, namun hanya dengan syarat orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita menjadi satu bangsa, yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka bersunat. Frasa yang perlu diperhatikan adalah sehingga kita menjadi satu. Kata satu di dalam bahasa Ibrani adalah menggunakan kata ehad. Berdasarkan konteks ini, kata satu di situ adalah merupakan kumpulan dari orang-orang yang disunat dan dianggap menjadi satu bangsa dengan bangsa Israel. Rekan-rekan yang beriman, kita telah memperhatikan kata heis dan hen. Maka kita akan lanjutkan ke kata selanjutnya, yaitu kata mian. Penggunaan kata mian bisa kita lihat di dalam Matius 19 ayat 5. Matius 19 ayat 5 berkata, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya
dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Kata satu di dalam bahasa aslinya adalah menggunakan kata mian, yang prinsipnya sama dengan echad di dalam Perjanjian Lama. Berdasarkan konteksnya, maka kita mengerti bahwa kata satu di dalam penggunaan kata echad dan juga kata mian adalah mengartikan bahwa kesatuan di sini adalah kesatuan di dalam sebuah pernikahan, di mana di dalam pernikahan itu ada kesatuan antara suami dan istri. Rekan-rekan yang budiman, sejauh ini kita sudah memperhatikan kata echad, hes, hen, dan mia, baik itu di dalam Perjanjian Lama dan juga di Perjanjian Baru. Kita bisa melihat bahwa ketika berbicara tentang Tuhan itu Esa, baik itu juga di dalam Kejadian 34 ayat 22, kesatuan yang dimaksudkan adalah menjadi satu bangsa. Demikian juga di dalam Yohanes 11 ayat 52, bahwa yang dimaksud dengan kesatuan itulah menjadi satu sebagai anak-anak Allah. Dan terakhir kita bisa melihat tadi bahwa di dalam Kejadian 2 ayat 24 dan yang dikutip kemudian di dalam Matius 19 ayat 5 adalah berbicara tentang kesatuan dalam pernikahan. Berdasarkan penelitian kita sejauh ini, maka makna dari penggunaan kata echad, hes, hen, dan mia di dalam hal ini adalah satu atau kesatuan yang jamak atau plural. Mari rekan-rekan yang budiman, kita lanjutkan lagi penelitian kita ke kata yang keempat, yaitu penggunaan kata monos di dalam Perjanjian Baru yang sama dengan yahid di dalam Perjanjian Lama. Nats yang pertama yang akan kita perhatikan yang menggunakan kata monos adalah di dalam Lukas 9 ayat 38. Firman Tuhan berkata, seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku." Kata satu-satunya di dalam bahasa aslinya merupakan dari kata dasar monos. Dari hal ini kita bisa mengerti bahwa monos ini menyatakan hanya satu-satunya. Hal yang samalah yang sebenarnya sama di dalam Perjanjian Lama seperti yang sudah kita bahas, yaitu dalam Hakim-Hakim 11 ayat 34. Dialah anaknya yang tunggal, yaitu menggunakan kata yahid yang dijelaskan kemudian dengan kata selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Rekan-rekan, kita bisa melihat di sini paralel atau kesamaan penggunaan yahid dan monos di dalam Perjanjian Baru. Nats firman selanjutnya yang juga menggunakan kata monos bisa lihat di dalam konteks yang sama dengan Perjanjian Lama, yaitu tentang Ishak anak tunggal daripada Abraham. Di dalam Perjanjian Baru terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 17. Firman Tuhan berkata, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Rekan-rekan, kata tunggal di sini, kata dasarnya di dalam bahasa Ibrani juga adalah dari kata monos. Sebagaimana Ibrani 11 ayat 17 ini adalah kutipan dari Kejadian 22 ayat 2, yaitu menekankan adanya anak yang tunggal yang bermakna hanya satu-satunya. Rekan-rekan, selanjutnya mari kita perhatikan lagi penggunaan kata monos ini di dalam penggunaan yang dikenakan kepada salah satu daripada pribadi Allah sendiri, yaitu Yesus dan juga nanti Allah Bapa. Yang pertama kita bisa melihat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 berfirman, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Rekan-rekan yang budiman, kata tunggal di sini juga adalah menggunakan kata monos. Rekan-rekan yang budiman, mari kita melihat lagi kepada pribadi selanjutnya dari Allah Tritunggal itu, yaitu Allah Bapa. Kita bisa melihat di dalam Matius 24 ayat 36. Matius 24 ayat 36 berfirman, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Rekan-rekan yang budiman, kata yang perlu diperhatikan di sini adalah kata sendiri, yang di dalam bahasa aslinya adalah menggunakan kata dasar monos. Rekan-rekan, kita sudah membahas kata echad, hes, hen, mia, dan juga kata yahid dan monos. Dan kita melihat penggunaannya menyatakan bahwa echad, hes, hen, dan mia adalah menyatakan satu atau kesatuan dalam bentuk jamak atau plural. Sedangkan yahid dan monos adalah digunakan untuk menyatakan satu yang hanya satu-satunya dalam bentuk tunggal atau singular. Rekan-rekan yang budiman,
Jika kita coba melihat pembahasan kita sejauh ini dengan cara alur mundur, yaitu dari sejak pembahasan bagian air ini menuju ke awal pembahasan dari jawaban kelima ini, maka kita akan mendapatkan gambaran dan kesimpulan sebagai berikut. Pada bagian akhir kita membahas tentang kata monos yang dikenakan kepada anaknya yang tunggal di dalam Yohanes 3 ayat 16. Lalu kemudian kita juga melihat bahwa kata dasar monos juga dikenakan kepada Bapa sendiri. Rekan-rekan yang selanjutnya, mari kita hubungkan kedua nats ini dengan Yohanes 10 ayat 30, di mana di sana dikatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Kata satu di sini menggunakan kata hen, dan kita mengerti bahwa kata hen adalah menyatakan satu yang jamak. Dan nats ini sudah membuktikannya bahwa di dalam kata satu ini ada dua pribadi, yaitu pribadi aku dan pribadi Bapa. Kalau kita melihat konteks sebelum dan sesudah Yohanes 10:30, maka kata aku adalah berhubungan dengan kata anaknya yang tunggal atau Yesus Kristus. Sedangkan yang dimaksudkan Bapa adalah pribadi daripada Allah Bapa. Rekan-rekan yang beriman, kata aku dan Bapa di sini adalah menyatu di dalam Ulangan 6 atau Markus 12:29, yaitu Tuhan, Allah itu. Nah, karena itulah di dalam Ulangan 6 ayat 4 dikatakan Tuhan itu esa dengan menggunakan kata echad, bukan kata Yahid. Dan di dalam Markus 12 ayat 29, Tuhan itu esa di situ menggunakan kata heis. Rekan-rekanku yang beriman, berdasarkan pembahasan demi pembahasan yang kita sudah saksikan bersama, maka kita bisa melihat bahwa dari bukti-bukti pada jawaban yang kelima ini, maka dinyatakan bahwa Kristen itu monoteis atau punya Allah yang esa, atau yang lebih tepatnya Allah yang echad. Rekan-rekanku yang beriman, sebenarnya jawaban yang kelima ini adalah satu kesatuan dengan jawaban yang ke-6 sampai yang ke-21. Oleh karena itu, rekan-rekanku yang budiman, adalah sungguh baik jika rekan-rekan mau juga menyimak pembahasan demi pembahasan di jawaban yang ke-6 sampai yang ke-21. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Biarlah kiranya kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Terima kasih atas kebersamaan. Sampai jumpa kembali. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah seperti berikut ini. Pertanyaan pertama, apakah pentingnya belajar tentang Allah Tritunggal? Pertanyaan kedua, apakah istilah Tritunggal atau Trinitas ada dalam Alkitab? Sedangkan pertanyaan ketiga, kalau tidak ada terus-terus dalam Alkitab, lalu mengapa bisa ada istilah Tritunggal atau Trinitas di dalam kekristenan? Pertanyaan yang keempat adalah, ajaran apa saja yang menyebabkan munculnya istilah Tritunggal atau Trinitas dalam Kristen? Pertanyaan kelima, apa dasar bahwa Kristen monoteisme atau punya Allah yang esa? Dan pertanyaan keenam, apa analogi atau ilustrasi yang bisa menggambarkan Allah Tritunggal? Pertanyaan ketujuh, bagaimana menjelaskan istilah anak Allah dalam konsep Allah Tritunggal? Kedelapan, bagaimana menjelaskan istilah anak tunggal dalam konsep Allah Tritunggal? Pertanyaan ke-9, bagaimana menjelaskan istilah anak sulung dalam konsep Allah Tritunggal? Pertanyaan ke-10, bagaimana menjelaskan bahwa Yesus disebut lebih rendah atau lebih kecil dari Allah Bapa? Pertanyaan ke-11, bagaimana menjelaskan bahwa Yesus menyebut Allah Bapa sebagai Allahnya? Pertanyaan ke-12, bagaimana menjelaskan tentang Yesus disebut ciptaan pertama dalam konsep Allah Tritunggal? Pertanyaan ke-13, bagaimana menjelaskan bahwa Yesus disebut keluar dari Allah Bapa? Pertanyaan ke-14, bagaimana menjelaskan bahwa Yesus disebut sebagai Parakletos? Pertanyaan yang ke-15, bagaimana menjelaskan tentang Yesus disebut sebagai nabi saja? Pertanyaan ke-16, bagaimana menjelaskan tentang Yesus disebut sebagai saksi? Pertanyaan ke-17, apakah Yesus sudah ada sebelum dan juga di masa Perjanjian Lama? Pertanyaan ke-18, apakah ada nabi yang berbicara tentang Tritunggal?
Pertanyaan ke-19, apakah ada murid atau rasul yang berbicara tentang Tritunggal? Pertanyaan yang ke-20, apakah Yesus ada berbicara tentang Tritunggal dan keilahiannya atau menyebut dirinya sendiri Tuhan? Dan pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan 21, apa pengertian dari Tritunggal atau Trinitas?